Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semua. Baik, pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi yang akan dibahas. Sebelumnya saya izin open cam dulu. Oke. Baik, saya akan mencoba share untuk materi hari ini, yaitu membahas mengenai hak akses, ya, di mana pertemuan kali ini yaitu memasuki sesi 4, ya, pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bita Pargazen Eskom Mhan. Untuk di semester ini saya mengampu satu mata kuliah, yaitu administrasi server saja. Oke, salam kenal rekan-rekan semua. Terima kasih sebelumnya rekan-rekan telah menjawab diskusi-diskusi yang telah diberikan oleh dosen-dosen yang ada di UT. Silahkan rekan-rekan bisa tanyakan saja apabila ada diskusi yang belum dijawab oleh Bapak, ya, bisa di email saja, atau ada yang ingin ditanyakan terkait administrasi server ini bisa kirimkan melalui email, ya, bitapargazen@gmail.com untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, hari ini kita membahas mengenai pengelolaan hak akses. Sebelumnya ada yang tahu hak akses itu apa? Ada yang tahu? Oke. Nah, dalam hal ini hak akses merupakan hak yang diberikan kepada user dan grup untuk dapat membaca, ya, menulis atau mengeksekusi, ya, sumber daya. Salah satu contohnya adalah file atau directory. Nah, biasanya kalau kita membuat sebuah website seperti itu, ya, membuat sebuah web server, membuat sebuah aplikasi, nah itu dibutuhkan sebuah hak aksesnya. Nah, hak akses biasanya sebagai super admin, seperti itu, ya, super admin. Terus ada juga sebagai admin, ya, sebagai user, atau sebagai guest user, gitu ya, atau sebagai pelihat saja. Nah, biasanya pada super akun, gitu ya, super admin, itu biasanya dia memiliki akses penuh, ya, terhadap sebuah aplikasi tersebut, ya, atau sebuah sistem tersebut. Nah, hak akses penuh itu seperti apa? Nah, biasanya, ya, super admin itu bisa membuatkan sebuah akun, ya, akun sebagai admin, ya, akun sebagai user, seperti itu. Nah, super admin juga dia bisa menghapus admin, menghapus user, gitu ya, atau menghapus pelanggan, katakanlah seperti itu. Nah, dalam hal ini, ya, dia bisa, ya, melakukan hak-hak prioritas lebihnya, gitu ya, yang dimana super admin ini dia memiliki akses penuh. Nah, selanjutnya biasanya setelah super admin itu ada yang namanya admin, atau administrator. Nah, administrator ini dia juga bisa membuat sebuah akun, ya, namun dia ada batasnya. Dia tidak bisa asal menghapus file atau menghapus sebuah akun. Seperti admin itu tidak bisa menghapus si super admin. Namun super admin itu bisa menghapus si admin itu, gitu ya. Ibaratnya dia itu mirip seperti akses root. Gitu ya, dia bisa hanya beberapa fitur aja, gitu ya. Biasanya mencakup, ya, konfigurasi atau membuat sebuah sistem-sistem yang sekiranya tidak
tidak terlalu secure seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada namanya user. Nah, user itu biasanya seperti pelanggan gitu. Nah, pelanggan itu ya dia sebatas user aja gitu. Dia biasanya hanya bisa membuat sebuah akun atau bisa melihat seperti itu. Nah, seperti juga ini ya file atau directory gitu ya. Dia kan memiliki hak aksesnya. Nah, dalam pengaturan hak akses ya sangat penting ya, terutama pemanfaatan folder atau file ya yang digunakan secara bersama ya oleh beberapa akun pengguna. Penerapan hak akses yang efektif akan meningkatkan keamanan data pada server yang dikelola oleh administrator. Setiap sistem operasi server ya atau network ya umumnya memiliki kemampuan untuk mengelola hak akses terhadap folder atau file. Nah, seperti itu ya. Nah, kita contohkan di sini yaitu ketika kita mempelajari konsep penggunaan hak akses pada sistem operasi Windows dan sistem operasi CentOS. Gitu. Nah, di dalam pengelolaan hak akses ya ada pengaturan hak akses pada sistem operasi Windows. Ya, nah pada sistem operasi Windows kita bisa memanfaatkan NTFS. Ya. Ada yang tahu NTFS itu apa? Ada yang tahu? Nah, NTFS ya itu biasanya New Technology File System. Ya, dia dikembangkan oleh Microsoft atau Windows. Ya, seperti itu. Ya, dia menggantikan sistem lama. Sistem lama itu ada FAT atau FAT32. Nah, biasanya untuk apa? Yaitu untuk keamanan aksesnya, ya, untuk enkripsi atau untuk pemulihan data. Seperti itu ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya di NTFS itu ada beberapa fitur. Salah satunya ada tadi full control ya. Dia memiliki hak akses yang memiliki kemampuan untuk membaca ya, menulis ya, mengubah dan menghapus file. Seperti itu ya, menghapus file ya dan subfolder atau foldernya. Gitu ya. Nah, jadi dia full access. Nah, seperti itu. Full accessnya itu dia bisa melakukan beberapa aktivitas. Nah, selanjutnya ada fitur modify. Fitur modify di sini yaitu dia memiliki hak akses ya. Nah, selanjutnya dia memiliki kemampuan untuk membaca ya, menulis ya, menghapus file ya, atau subfolder atau foldernya. Nah, gitu ya. Jadi modify sama full control ini sebenarnya agak mirip-mirip ya di situ ya. Dia memiliki beberapa fitur, beberapa akses ya, dia bisa menghapus juga seperti itu. Nah, ada juga dia read dan execute gitu ya. Nah, di sini itu dia memiliki hak akses ya, yang memiliki kemampuan untuk melihat ya, dari kata read aja di sini ya. Dia bisa mengetahui ya bagaimana hak akses di sini yaitu berguna untuk melihat ya. Selanjutnya ya, dan ada beberapa daftar ya, daftar file serta subfoldernya. Nah, di sini juga dia memiliki kemampuan eksekusi ya, untuk melihat isi file-filenya itu. Nah, gitu ya. Jadi ada fitur NTFS ini ada beberapa ya fungsinya, yaitu untuk full control, modify, read dan execute. Seperti itu. Nah, ada read, ada write juga. Kalau write yaitu memiliki kemampuan membuat file ya, atau menulis file dan subfolder. Nah, terus juga ada read ya. Jadi kalau read ini dia hanya bisa melihat saja.
melihat file dan subfolder serta melihat isi ya dari suatu file itu. Gitu di sini ya. Nah, di NTFS juga dia memiliki file ya atau folder yang memiliki fitur kompresi. Seperti itu ya. Ada juga dan di NTFS itu mendukung ya kuota juga ya. Memungkinkan administrator ya untuk bisa membatasi ruang suatu penyimpanan. Itu ya. Oke. Nah, ini adalah hak akses pada sistem operasi yang ada pada Windows. Ya, ingat ya, Windows NTFS ini adalah pengembangan ya dari fitur pada FAT32 dan FAT ya yang dimiliki oleh sistem operasi Windows. Gitu ya. Nah, dia mengganti sistem lama. Nah, selanjutnya ada juga hak akses pada sistem operasi ya CentOS ya. CentOS ini yaitu memang sistem operasi yang difokuskan untuk membuat sebuah server ya. Nah, dari pengembang utamanya yaitu Linux gitu. Nah, hak akses ya suatu file atau directory itu menggunakan beberapa cara ya gitu. Dia bisa menggunakan sintak cmod ya. Nah, ada yang tahu sintak cmod itu apa? Ada yang tahu? Nah, jadi sintak cmod ya di sini yaitu digunakan ya untuk membuat ya. Membuat dan biasanya dia mengubah hak akses gitu ya terhadap suatu file atau directory. Nah, biasanya dalam sintaksnya itu cmod gitu ya. Terus mode-nya apa? Nah, gitu ya. Nah, cmod mode-nya itu apa? Ya, mode file atau direktorinya. Gitu ya. Nah, jadi di sini itu hak akses atau permission file ya dengan sintak awalnya itu cmod ya, cmod gitu ya. Oke. Nah, dia juga ada beberapa simbol-simbol ya pada cmod ini ya. Gitu. Cumanya cmod 755 file.txt gitu. Nah, itu sintak-sintaknya. Ada beberapa sintak-sintak lain juga yang cmod apalagi cmod maksudnya kita mau menambah bacaan ya, bacaan tulis atau eksekusi untuk pemiliknya. Maksudnya cmod gitu ya. U plus R WX. Nah, kayak gitu. Ya. Terus apalagi koma gitu ya. K plus RX ya, koma O gitu ya, plus R gitu. Spasi file.txt umpamanya seperti itu. Nah, itu adalah sintaks-sintaks pada cmodnya itu. Gitu ya. Nah, jadi di cmod ini juga ya ada beberapa fitur ya, teman-teman ya. Jadi dia bisa untuk menambahkan bacaan gitu ya, menambahkan memberikan izin gitu ya. Plus itu dia untuk memberikan izin. Minus itu dia untuk menghapus isinya sama dengan itu untuk izin ya sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, ada juga ya mekanisme akses kontrol ya atau ACL. Nah, ACL ini salah satu hak akses pada CentOS juga. Ya, dia mekanisme yang lebih fleksibel dalam membuat atau pengubah hak akses terhadap suatu file ya atau direktorinya. Gitu. Nah, di sini ada sistem operasi Linux ya. Dia memiliki beberapa hak akses ya. Ya pada CentOS juga di sini ya. Dia ada owner, ada group, ada order. Gitu di sini. Nah, owner itu dia adalah hak akses penuh ya, hak akses penuhnya untuk pemilik sebuah file atau directory. Jadi owner ini dia berhak untuk membuat file ya, menambahkan sebuah file, menghapus sebuah file, mengedit sebuah file seperti itu ya. Jadi dia memiliki hak akses penuh ya untuk melakukan modifikasi pada sebuah file tersebut. Nah, selanjutnya ada juga grup ya. Grup merupakan hak akses ya. Nah, untuk sekelompok user yang termasuk dalam sebuah grup itu. Gitu ya. Nah, jadi tergantung dari dia itu di grup apa. Nah, seperti itu ya. Jadi user yang masuk dalam sebuah grup. Ya ibaratnya kalau kita dalam dalam apa
sosial media seperti itu ya. Nah, kita masuk sebuah grup gitu ya. Jadi kita masuk dalam kategori sekelompok beberapa anggota-anggota di situ. Nah, yang termasuk dalam grup itu. Seperti itu gampangnya seperti itu. Nah, ada juga order ya. Order itu yaitu hak akses untuk semua user. Nah, jadi semua user itu dalam satu sistem gitu. Dia terdapat dalam suatu sistem tersebut. Gitu ya. Nah, jadi tadi ya, seperti di awal ya, jadi hak akses itu memiliki beberapa uh, fungsi gitu ya. Nah, seperti contohnya tadi ya, ada namanya administrator gitu. Administrator itu memiliki hak akses ya untuk membuat suatu file kayak gitu ya, menambahkan sebuah akun gitu. Terus ada juga super user ya atau super admin. Nah, dia bisa memberikan akses penuh pada sebuah server. Nah, super admin maupun admin gitu ya. Di sini mereka bisa read, bisa write, bisa execute. Nah, jadi hak akses yang digunakan oleh suatu file ya atau directory itu antara lain ada read ya. Nah, dari kata read aja kita sudah tahu ya. Read artinya dia memiliki kemampuan untuk melihat ya daftar file dan subfoldernya. Serta melihat isi dari suatu filenya gitu. Terus ada juga write. Nah, write artinya dia membuat atau menulis. Ya dia memiliki hak akses. Dia memiliki kemampuan untuk membuat, untuk menulis file dan subfolder pada folder yang bisa diaksesnya gitu ya. Read yaitu dia memiliki akses untuk melihat ya, melihat subfolder ya, melihat file. Tapi write yaitu dia untuk membuat atau menulis sebuah subfolder atau folder. Oke, nah ada juga execute ya. Execute artinya dia memiliki kemampuan untuk mengeksekusi dan melihat, artinya dia menggabungkannya execute ini antara read dan write. Dia bisa membuat dan bisa melihat sebuah file seperti itu. Nah, di sini ya ada pengelolaan hak akses ya. Pengelolaan hak akses di sini yaitu nah dia memiliki atribut ya. Memiliki atribut suatu file ya. Dalam bentuk flag permission gitu ya. Apa itu flag permission? Ada yang tahu? Ada yang tahu flag permission? Ada orangnya di sini. Nah, flag permission dia yaitu hak akses ya, hak akses pada suatu CentOS ya, pada suatu CentOS, pada suatu Linux, pada suatu apa Unix gitu ya. Dia biasanya untuk membantu dalam mengatur hak aksesnya. Permission di sini ya, flag permission. Jadi dia mengatur izin ya, file dari directory yaitu untuk tadi untuk membaca ya, untuk read, write dan execute ya. Biasanya kalau dalam flag permission yang biasa umum digunakan yaitu set user ID. Itu biasanya sering digunakan gitu ya. Set user ID fungsinya buat apa? Yaitu buat menjalankan program ya. Program dengan izin pemilik file gitu ya, atau penggunanya ya gitu ya. Jadi dia untuk membutuhkan sebuah hak akses tertentu gitu ya. Seperti itu. Nah, selain itu apalagi ya? Biasanya tadi ya set group. Gitu. Ya, jadi dia bisa membuat contoh saya ulangi lagi ya tadi yang sebelumnya. Nah, ini ya owner atau group gitu tadi ya. Di sini yaitu dia buat set group. Jadi dia menjalankan izin ya, izin grup dari pemilik file itu. Seperti itu. Nah, untuk pengaturan hak akses ya menggunakan cmod ya, dia pemasangan atau pengubahan hak akses dapat menggunakan sintaks cmod tadi ya. Cmod itu ya hanya dapat digunakan oleh root ya, oleh owner file atau pemilik filenya atau penggunanya ya.
yang memakai hak sudonya gitu ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Terus ada juga hak akses khusus. Nah, hak akses khusus yaitu dia biasa disebut sebagai special permission. Nah, jadi artinya setiap flag permission dia memiliki hak-hak khususnya gitu ya. Nah, biasanya digunakan dengan number 4 ya, nah, 4 gitu ya. Contohnya kita menggunakan cmod 4755 file. Nah, jadi set apa setup ID itu dia diaktifkan ya. Nah, dia izin menjadi RWSR gitu kan, XR XR X seperti itu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya, jadi 4 itu biasanya menandakan set UID gitu. Nah, setup ID-nya gitu. Nah, 70755 yaitu izin standarnya. Gitu. Ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham? Oke. Coba. Mahasiswanya tidak ada ya udah. Nah, selanjutnya ada namanya ya pengaturan hak akses ya menggunakan ACL atau Access Control List. ACL di sini yaitu mekanisme ya, mekanisme pemasangan hak akses. Hak akses yang lebih fleksibel ya untuk sistem file ya, dan sistem operasi pada Linux. Nah, dengan akses control list ini ya kita ya sebagai pengembang gitu ya, sebagai pembuat sebuah sistem, kita itu memiliki hak aksesnya ya untuk setiap penggunanya atau grupnya. Nah, gitu ya. Nah, hak akses yang sangat rinci ya. Jadi pada ACL ya, akses control list ini dia memiliki konfigurasi berdasarkan pengguna atau grupnya. Nah, yang diterapkan ya secara individu maupun grupnya ini ya bisa menggunakan cara seperti RWX tadi ya. Nah, RWX itu ya, RWX yaitu untuk baca, untuk tulis, untuk eksekusi gitu ya, yang ditemukan pada hak akses file gitu. Hak akses file biasa gitu ya. Nah, gitu. Jadi gini, pada hak akses kita itu ada namanya U ya, RWX ya. U plus RWX yaitu untuk menambahkan read ya, write dan execute. Nah, ingat ya, RWX itu untuk write, write, execute. Nah, beda dengan RX. Nah, GRX. G-nya itu untuk menambahkan baca ya dan eksekusinya. GRX yaitu G plus RX ya untuk menambahkan baca pada eksekusi grupnya itu. Nah, kalau OR gitu kan, OR nah berarti dia menambahkan baca untuk yang lainnya gitu ya. Makanya kita di Cmod gitu ya, di Cmodnya itu CHMOD gitu kan, mau apa nih kita gitu ya, mau RWX atau mau RX atau mau R ya. Nah, pada sebuah file itu tinggal kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita ingin membaca, menulis, mengeksekusi, ya berarti menggunakan RWX, atau kita hanya membaca saja ya, membaca dan eksekusi aja. Nah, tidak tidak apa tidak menulis ya. Nah, kita menggunakan RX ya gitu, atau menambahkan baca lainnya ya, hanya baca aja berarti menggunakan R aja. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk pengelolaan hak akses di sini hanya sebatas itu saja. Ya mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa bisa paham ya untuk penggunaan RWX ya, uh, SR gitu ya, XR gitu. Jadi intinya di sini yaitu setiap flag permission digunakan untuk membantu ya, untuk meningkatkan keamanan terhadap hak akses file dan directory pada sistem berbasis Linux atau berbasis Ubuntu gitu ya. Jadi tetap rekan-rekan mahasiswa harus menjaga kerahasiaan data pada sebuah hak akses gitu ya. Sekiranya hak akses ini penting ya berarti
gunakan, akses-akses yang biasa, orang lain itu tidak mudah untuk mengubah atau mengotak-atiknya, gitu ya. Ingat pada hak akses ini ya, kita harus paham mengenai fungsi-fungsi dari RWX ya. RWX, ada yang masih ngerti tadi RWX itu apa? Nah, jadi gini, di RWX ya, tadi ya RWX itu fungsinya buat read, write, execute. Jadi dan kita pun harus paham juga simbol-simbol. Simbolnya ada UGO ya. U itu user, user atau pemilik. O itu adalah others. Gitu ya. G adalah group. Ya. A itu adalah semua. Nah, itu adalah kunci pada pengelolaan sebuah hak akses ya. Rekan-rekan semua, apabila rekan-rekan masih bingung ya dalam perkuliahan Tuton ini, rekan-rekan jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan ya melalui email bitapargazen@gmail.com ya. Untuk video penyampaian ini telah saya rekam dan rekan-rekan juga harapannya bisa mendengarkan kembali apa yang saya sampaikan pada pemateri di malam hari ini. Oke, mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya rekan-rekan dapat hadir dan bisa aktif untuk bertanya maupun menjawab apa yang disampaikan oleh Tuton pada malam hari ini. Oke, dan rekan-rekan juga jangan sungkan-sungkan untuk memberikan waktu ya apabila rekan-rekan bisa di waktu kapan. Nah, seperti itu ya agar perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar dan rekan-rekan mahasiswa juga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Demikian tutorial online mengenai administrasi server pada malam hari ini. Saya Bita Bargazen mohon undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.